umat sedharma dimanapun berada. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Kita bersama-sama berada di kompleks Pura Mustika Dharma di Jantung, di kompleks Kopassus di Jakarta Timur. Hari ini saya mendapat tugas dari Kementerian Agama untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema relevansi ajaran agama Hindu terhadap Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya 3 kerangka agama Hindu. 3 kerangka ini adalah tatua, etika atau susila, subaik, sila dasar kebaikan, etika. Kemudian ada upacara. Upacara ini adalah suatu kegiatan dalam suatu waktu tertentu untuk merayakan hari-hari besar, hari-hari suci, hari-hari sakral. Dimana tahun 2020 ini adalah hari ulang tahun yang ke-75. 75 tahun kita telah merdeka. Kita ingat bahwa sejarah bangsa sebagai generasi muda jangan pernah lupa. Kita harus eling ring kawitan, eling ring bisama, eling kepada founding fathers kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan puncaknya 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Lalu berteriak merdeka. Merdeka ini juga di bahasa Sanskrit. Merdeka itu artinya mahardika, bebas, pembebasan. Bangsa ini punya cita-cita. Cita-cita negara kita ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Punya tujuan juga, melindungi semua tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Kita umat Hindu ini juga mempunyai tujuan kita beragama. Moksartam Jagadita Ya Cacitharma. Dengan cara apa? Dengan catur purusarta, dharma, artha, kamamoksa. Nah, kalau kita lihat tadi di 3 kerangka agama Hindu, bangsa ini jadi kuat karena punya 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sebagai anak bangsa, sebagai umat beragama, kalau kita lihat dari sisi Pancasilanya, yang pertama, sila pertama, yang berkaitan dengan agama, ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam konstitusi kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan agama kita, di mana di Indonesia ada 6 agama. Dan kita semua dengan basic agama tadi, maka kita umat sedharma. Marilah kita mengintrospeksi ke dalam, agar kita sadar siapa kita, who am I, who you are, agar kita betul-betul bisa menyerap, mengimplementasikan baik Pancasila dalam kehidupan keseharian maupun dasar-dasar agama kita. Dasar agama kita inilah Pancasila. Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Dewasa, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Kembar, satu. Semua agama menuju ke sana, yang transcendental. Tetapi kuatkan imanannya, kuatkan kita untuk memahami itu. Kalau kita lihat pada diri kita masing-masing. Misalnya, kita punya tubuh ini, kita punya panca indera, ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Tambah lagi, kita punya tangan, kaki, dan perut, punya kelamin, punya pembuangan. Itu semua adalah jadi dasar indera. Dan kita sendiri kalau kita lihat badan kita, ya, dari paling dalam itu ada sum-sum, ada tulang, ada otot, ada daging, ada darah. Itu lapisan-lapisan sampai kulit sana. Ini semua dari ciptaan Tuhan dengan kita punya
ada panca bahwa pertiwi, apa, ayu, degradasi dari tanah. Ya. Kita butuh ada air, ada udaranya, ada panasnya, ada apinya, panasnya, dan ada ruang, ada sekat-sekat, ada ruang, seperti ada langit, ada ruang. Nah, oleh sebab itu kesadaran ini hendaknya kita miliki, kita sadari, dan kita implementasikan ajaran-ajaran agama kita. Contoh misalnya, aklamasi. Aku adalah kau adalah. Jadi manusia itu sama ciptaan Tuhan Yang Kuasa. Maka sesama umat beragama dimanapun kita berada, ya, kita saling asah-asah, saling menghormati. Kata kuncinya adalah cinta kasih, saling mencintai, saling tolong menolong dari sini. Maka kalau Pancasila diimplementasikan dalam kegiatan keseharian, maka di situ sila pertama ini ngayomi semuanya. Aplikasinya adalah manusia yang beradab, adil dan beradab. Manusianya ini yang harus melakukan tindakan-tindakan yang bermartabat, yang beradab. Maka ada pariwisata tidak membunuh. Kreativitas, inovasi apapun dari siapapun, dari masyarakat, dari yang paling bawah, dengerin. Kemudian kita bisa beragam. Harus sudah menjadi konsensus yang terbaik dan menjadi ketentuan kesepakatan yang kita kerjakan yang terbaik. Karena kita ingin Indonesia ini maju, kita ingin umat kita semakin maju. Perkembangan teknologi seperti sekarang misalnya 4.0, 4.0 ke depan terus berkembang. Ini hasil dari Pancamabhuta dan manusia kita. Contoh, kenapa kita punya Trihita Karana, hubungan kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada manusia, sesama manusia saling menghormati, saling menghargai, siapapun dia di muka bumi ini. Kemudian kepada lingkungan alam, ya, ini penting. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya hidup ini. Tanaman dari tanam tidak pergi mana-mana, karena dia menyesalkan. Kemudian hewan, sabda dan bayu itu juga. Manusia lengkap, sabda, bayu. Jadi manusia ini sempurna. Maka kita pelihara lingkungan ini. Kenapa? Karena kita butuh punya kesehatan dan jasmani dan rohani kita yang seimbang. Maka Indonesia Raya bangun jiwanya, bangun badannya. Nah, maka kita lihat budi, manahnya, ankara. Nah, maka kita ada punya perasaan, punya hati, punya mata. Kenapa dia bisa melihat apa yang dia tangkap dengan matanya, dengan telinga, dengan hidungnya, dengan rasa, dengan perabaan. Nah, itu semua untuk kita menyerap supaya keseimbangan. Maka di umat kita sekarang getol-getol yang terlalu tidak ada yoga. Tapo Brata Yoga Semanta, Santo Semanta, Maitri Karuna Semanta. Nah, yoga ini nanti untuk ke sana, apa yang harus kita lakukan? Maka untuk mencapai cita-cita tadi, tujuan beragama kita, tujuan negara ini yang sangat ideal untuk memajukan umatnya, masyarakat. Maka ajaran agama dengan hari kemerdekaan ini kita saling menghormati sesama manusia. Kita percaya pada Tuhan Yang Kuasa. Kita bermusyawarah. Kemudian kita ingin dia sejahtera lahir dan batin. Maka dharma, arta, karma, manusia. Arta tadi tidak hanya sekadar arta dalam bentuk material, ya. Maka kalau kita sedang misalnya ada pergaulan, ada beragama, ada ingat di situ kita melakukan secara spiritualnya, ritualnya, dan ada material. Dibutuhkan. Agama kita adalah melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manage. Itu kan. Makanya kita bantu itu bukan sadar. Ya. Nah, kita bantu di situ ada bentuk-bentuk bisa, ada yang segi-4, segitiga, itu bentuk dijahitan, kanan, dan sebagainya. Soal besar kecilnya itu ada standarisasinya. Apakah alif, madya,
yang penting bukan besar-besaran ya, tapi mengolah obali, mengolah tempe, mau punya dia satu jangan atau pejati. Yang paling penting adalah pikiran hati ini bersih menuju ke pura biur suci. Maka ada tahapannya tadi. Kalau ada upacara tahun upacara keagamaan, lalu ke pura pasti ada kegiatan namanya pancamitra. Dan suara kulkul, tung. Nah kulkulnya di sini ini kayak apa? Tak gitu. Kalau dia tenang, nah, mari pura itu biur suci. Ya. Kemudian di situ ada cabang dan pikiran kita. Dan kemudian ada gamelan leganjur kita. Ya, bahasa ganjur. Nang menang hening anu nang. Maka kita membutuhkan kesabaran ya untuk mengendalikan ya satripu kita ya. Nah, jangan pernah kita lobo ya antara ya dengki iri hati dan sebagainya ya suka tipu dan sebagainya. Nah kita harus jujur. Apalagi kita di Cianjur kebanyakan juga nih prajurit komando sudah sering sampaikan. Kita harus berani dan bertanggung jawab, jujur, disiplin, ya, peduli sama lingkungan, butuh kerjasama yang kokoh kuat dengan siapapun, kerjasama. Di rumah, ya, bapak, ibu, anak, bersoleh. Jadi keluarga yang betul-betul keluarga yang sukinah, ayah, ibu, ya, bapak, ibu, bapak dan meme, betul-betul soleh. Ini kayak angka 11 menit. Nah, kalau dibuka jadi fikih menang. Ya, kita harmoni di rumah, bapak ibu dan anak-anak di rumah dokter harmoni. Jadi keluarga yang baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana tadi pertanyaannya apa sih relevansinya ajaran agama Hindu dengan kegiatan hari kemerdekaan kita? Upacara kemerdekaan. Nah, upacaranya ada, acaranya ada pancamitra di sini. Ya, ada tadi, oke, baru masuk ada kulkul berbunyi terdengar, kemudian suara gamelan terdengar, kekidung nyanyian kerohanian terdengar, ya. Nah, kemudian ada in out, tarik nafas, tarik nafas, kemudian suara mantra. Kalau sudah 5 suaranya terdengar, nah kegiatan agama itu sudah jalan dengan baik. Nah ini yang perlu kita sampaikan, inilah kaitannya bagaimana upacara dalam kenegaraan, ya, bagaimana upacara dari sisi agama. Di sini juga ada tahapan, ada pancagitanya, di sini juga ada acara. Kemudian ada upacaranya, ada materialnya. Oh siapkan sound system, oh siapkan misalnya ada tarian dan sebagainya dari sini. Maka ada peradaban, budaya, agama, adat dan sebagainya. Ini secara komprehensif, ya, secara menyeluruh terlihat. Maka kadang-kadang orang lihat ini seperti apa kegiatan agama. Ada tari, ya, ada gamelan, ada pendetanya sedang ya memantra, ya, ada suara kidung dan sebagainya. Itulah dia kita bisa melihat dalam keanekaragaman. Maka bangsa ini punya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa. Ini juga ada dalam kitab Sutta Soma. Di situ ada juga Pancasila. Jangan pernah mencuri, jangan pernah menipu, jangan pernah berbohong, jangan pernah dengki heria, dan jangan pernah mabuk. Baik itu mabuk jabatan kan, mau mabuk air putih kan, tidak usah mabuk. Tenang saja, ya. Karena kita percaya kepada itu yang dewasa. Nah, 1 dibagi 0, ini sering saya sampaikan. 1 ini Tuhan. Kosong ini pikiran kita bersih, hati kita bersih. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Maka percayalah kepada Tuhan Maha Kuasa. Kita implementasikan sila pertama Pancasila, kita ngayomi sila-sila yang ada di bawahnya, kemanusiaan yang beradab. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan bermusyawarah. Lakukan yang terbaik, do the best. Maka kita sering sampaikan Om Swastiastu, good, di hati, the best. Dari hati ke hati, ya, lakukan dengan baik, dengan beretika tadi. Kita yang kedua, etika sosial, etika moral. Ya, 3 IG-nya. Tentara tentu ada 8 wajib TNI, ramah tamah, sopan santun, menghormati orang tua, menghormati para guru-guru kita,
para pandita kita, pinandita kita, semuanya kita hormati. Nah, inilah etika beragama. Etika bernegara juga ada. Etika pemerintahan misalnya. Kita menuju good governance. Etika ekonomi bisnis juga ada. Etika lingkungan juga ada. Maka kita jaga lingkungan kita bersih, sehingga dasarnya adalah pertama kita, ya, yang pertama ini supaya kita sehat fisiknya tadi, tubuh kita sehat ini, tulangnya jadi kuat, ya, ototnya jadi bagus untuk makan minum yang bergizi dan berkalori. Dari mana? Dari Pancamukta tadi, hubungan kita pada alam tadi. Nah, ini. Kemudian oksigen jadi bagus, udaranya bagus. Udaranya bagus, ya, karena udaranya bagus. Ini membuat kita sehat. Kemudian kita lakukan sekarang seperti kita ngobrol ini, ya, kita benar wacana, apapun namanya, ya, kita lakukan ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita masing-masing. Umat jadi tambah pengetahuan secara ilmunya, membaca kitab sucinya, ya, datang ke pura, datang ke peseraman, berdiskusi dari rumah ke rumah, ya. Ini satu. Dan yang keempat itu pengalaman. Dengan pengalaman kita satu yang lain, ya, maka ingat dengan pengalaman inilah sehingga yang di dalamnya jiwanya. Jadi budi, manah pikirannya, kemudian rohnya. Nah, inilah kalau kita fisiknya sudah, oksigennya oke, kemudian ilmunya ada, pengalamannya ada, sehingga perjalanan kita menuju, ya, Dharma atau Dhamma Moksa itu terjadi. Kemudian karena kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dalam pemerintah, toh kita ada juga catur Dharma Praja. Ibarat Panca Pandawa itu, ya, Dharma Wangsa, Dharma kebenaran. Maka di sini tadi Tattwa itu kebenaran yang hakiki, Dharma Wangsa ini. Kemudian kayak Bima itu berani, ya, kokoh kuat, ya, dari tentara samatanya ABCD, ya, dia bisa lari, bisa berenang, bisa terjun, bisa nembaknya bagus, ya, bicaranya sopan, pengetahuannya luas, pengalamannya ada, ini yang penting, ya, sehingga mempunyai daya jualnya, ya, siap dia untuk bersaing di dunia global, nasional, regional, dimanapun. Ini kita berat umat kita seperti itu, sehingga ada nilai yang bagus kita tangkap. Maka saya ulangi lagi tadi, bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita tadi. Moksa tanda kita Dharma, untuk Dharma atau Dhamma Moksa. Keinginan banyak. Perhatikan kebutuhan kita apa sih? Kalau kebutuhannya makan, minum, sebagai seorang prajurit, pegawai negeri, kalau keinginan terus. Maka orang mencari keluar atau ke dalam, secara sendiri mencarinya ke dalam, ya, cari ke dalam diri ini sehingga kita tahu diri sejatinya. Maka hanya sekarang orang melakukan kegiatan kita juga untuk mengenal diri, dapur, beberapa, nah inilah hal yang penting, sehingga kesimpulannya relevansi ajaran agama terhadap ini, ya, kegiatan misalnya hari ulang tahun kemerdekaan kita, inilah dia, ada upacara, ya, upacara beretika, ya, etika sopan santun, ya, punya budi pekerti, ya, kita punya ini, kita punya cara menghormati dengan melihat desa mawacara, desa kalau pakai sesuaikan dengan ada di mana kita ada, di Bali, di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, di Amerika, di mana kita berada, lihat sini. Maka tadi jangan pernah lupa kita beradaptasi agar kita seimbang, bisa diterima oleh alam lingkungan dan masyarakat dimanapun kita berada. Maka upacara kenegaraan ada simbol-simbol bendera merah putih berkibar, ya, saka merah putih berkibar. Kita juga punya simbol-simbol, ya, swastika atau keseimbangan kita, ya. Kemudian kita ada membuat penjor, ngayomi, ya, di situ, ya, berbagai macam bentuk, misalnya patung, ada bentuk bangunan kita, ukiran kita, warna-warni bergantung, itu juga merah, kita ada drama,
Siwa, Wisnu, lahir mati, syukur kelar mati. Nah, kesadaran yang penting. Dan dengan saya sampaikan ini sehingga kita menyambut hari proklamasi 1719 kita yang terayakan ke 75 tahun di tahun ini, sehingga kita umat beragama, umat Hindu khususnya mengerti relevansi kegiatan ajaran agama kita dengan apa yang kita laksanakan selaku warga negara Indonesia sebagai anak bangsa. Kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita juga beragam. Ibarat udang yang kita pakai, kain yang kita pakai, loreng, many colors, beragam macam. Ya, bagi hutan rimba, ya, fish ada macan, harimau, ada gajah, ada semut dan sebagainya. Rukun hidup aku. Ada poleng ibarat segera terus jalan. Hitam putih, yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Ya, lampunya merah kuning hijau lain. Kalau sudah merah bahaya, ya, ya berhenti. Kuning hati-hati, hijau baru berjalan. Inilah konsep-konsep ya dasar agama Hindu. Ingat dengan 3 kerangka agama Hindu. Di sini Tattva, ini adalah Tat itu Dharma, kebenaran yang hakiki buat demokrasi. Kemudian ada etika atau susila. Ini etika sopan santun, ya, tentang bagaimana kita bersikap dan perilaku sebagai umat beragama yang saling mencintai. Tattva masih atau adalah yang percaya pada yang hidup Tuhan Yesus. Kemudian upacara, ada acaranya, step-stepnya, dan ada perkaranya, ada materialnya, ada alat, ya, ada perlengkapannya, ada anggarannya dan sebagainya. Ini semua dipertanggungjawabkan kepada desa dewasa, kepada negara bangsa, kepada keluarga, dan kita yakin dengan punya Pancasila tadi kita tahu pada hukum karma, pada hasil karma perbuatan. Jalan kita dengan catur marga, ya, karma marga, bagi marga, jnana marga, dan raja marga. Ini jalan. Tujuannya tadi sudah kita tahu, ya, karma kita karma moksa menuju moksatan dengan kita. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita juga diingatkan oleh lagu Indonesia Raya yang 3 stanza. Saya ingatkan kembali pada kita semua sebagai umat sebagai negara Indonesia. Di stanza pertama, mari kita berseru Indonesia bersatu. Mari kita berdoa Indonesia bahagia. Mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Saya rasa ini semoga umat sedharma dimanapun berada, kita sambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan hati yang gembira, hati yang betul-betul sumringah, karena kemerdekaan ini yang kita kejar, yang menjadi cita-cita kita, dan kita isi kemerdekaan ini dengan lakukan yang terbaik. Semoga desa yang dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan lindungannya pada kita. Terima kasih para umat sedharma dimanapun berada. Kurang lebih kita bertukar kurangan ini kita perbaiki bersama hingga tidak ada yang sempurna kecuali itu yang saya kasih. Terima kasih. Om Santi 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 Om.